Selamat pagi adik-adik, salam sehat di rumah aja. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah adik-adik, di Bio Online ini kita memasuki Bio Online pertemuan khusus bulan kitab suci yang ketiga. Nah di Bio Online ini kita mengambil tema menjadi anak yang berbeda rasa. Oke, sekarang yuk kita siap-siap. Jangan lupa siapkan kitab sucinya dan ajak papa, mama, kakak adiknya. Yuk sekarang sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul hari ini. Tuhan, ajar dan bimbinglah kami untuk selalu berbela rasa terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat mengikuti semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah,
Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kami lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Nah, baru saja kita mendengarkan bacaan kitab suci ya yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, tadi adik-adik juga sudah mendengar bahwa mereka berusaha membawa seorang yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus yang sedang berada di salah satu rumah di Kapernaum. Nah, mereka itu ada 4 orang adik-adik. Dan mereka juga yang membuka atap lalu menurunkan tilam tempat di mana orang lumpuh tersebut terbaring. Oke deh adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang membuat Tuhan Yesus begitu kagum terhadap orang-orang yang membawa seorang yang lumpuh kepadanya? Ya benar, Tuhan Yesus kagum karena yang pertama, rasa peduli atau bela rasa mereka terhadap orang yang sakit. Yang kedua, karena iman mereka, yaitu rasa percaya yang begitu besar bahwa Tuhan dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut. Nah adik-adik juga perlu menumbuhkan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan kita. Kita tidak dapat diam saja melihat keadaan teman, saudara, atau tetangga yang sedang kesusahan. Jadi, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa menjadi anak yang berbela rasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas dan belajar menjadi anak yang berbela rasa ya. Buat adik-adik yang kecil, kita akan mewarnai orang lumpuh disembuhkan. Yang diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 ya. Nah, buat adik-adik yang lebih besar, kita akan membuat 2 telapak tangan dan gambar hati. Bahan yang dibutuhkan pertama, kertas marmer, alat tulis, pensil warna dan spidol atau pulpen, lalu lem, gunting, dan tali ya. Kemudian adik-adik silakan mendownload gambar ya yang tadi disebutkan kakak. Untuk kelas kecil, ini contoh yang sudah diwarnai adik-adik. Gambar tangan dan hati digunting sesuai gambar. Lalu, gambar hati bisa ditempel dengan kertas marmer atau diwarnai. Tulis perbuatan baik adik-adik pada gambar hati tadi ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini bisa jadi buat hiasan gantung di kamar adik-adik atau di pintu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, semangat! Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membangun niat baik untuk melakukan sikap bela rasa kepada sesama. Hal yang dapat kita lakukan, pertama, bersama mama, papa, adik, kakak, kita bisa mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai, makanan, minuman, vitamin. Kita kumpulkan, kemudian kita dapat bagikan atau berikan kepada sesama yang berkekurangan atau membutuhkannya. Yang kedua, bersama keluarga kita dapat berdoa bersama, mendoakan teman-teman kita atau sesama kita yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, kita bangun niat baik kita tersebut, kita lakukan niat tersebut, dan kita bawa dalam doa ya. Sekarang kita akan berdoa, kakak akan pimpin. Siapkan hati, pikiran, sikap doa yang baik ya adik-adik. Kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kami memiliki sikap bela rasa dan dapat mewujudkan bela rasa kepada sesama di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik, kita nyanyi lagu penutup dulu ya. Dadah.